Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul dan bertatap muka di sekolah kita. Salawat serta salam marilah kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Mekarsari, Ibu Umi Kulsum SPDSD, Raja MPD, adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ibu Ada Saada SPDI. Kemudian acara berikutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Umi Kulsum SPDSD. Lanjut ke pemaparan materi, tanya jawab dan penelitian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ibu dan Bapak dimohon untuk berdiri. Kemudian kita akan lanjut ke acara berikutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Ada SPD. Waktu dan tempat akses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala yang saya hormati dan Bapak rekan-rekan yang saya hormati, untuk memperlancar acara desiminasi Ibu Sari, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama ya, supaya lancar, tidak ada kendala dan dapat hasil yang memuaskan. Berdoa mulai. Selesai. Satu nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ada yang sudah membacakan doa. Semoga kegiatan hari ini tetap berjalan dengan baik dan lancar. Kita lanjut ke acara berikutnya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Umi Kulsum. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih.
Robi Sori wa Yazid Amri wa Uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat CGP Angkatan 10, saya ucapkan terima kasih Menteri sebagai pelaksana di acara destinasi ini, juga Ibu Bapak Guru Ibu Kasari yang saya hormati. Puji syukur kehadiran Ilahi Robi, alhamdulillah kita bisa kumpul hari ini memenuhi undangan, ya, undangan destinasi modul 1.4 dari Ibu Sari sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Alhamdulillah kita kumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Juga semoga berkah kepada kita sebagai pengikutnya yang setiap. Pertama-tama saya ucapkan mohon maaf kepada Bapak di sini Pak di Mekarsari, mungkin penyambutannya atau penerimaannya segini adanya. Saya mohon maaf, mudah-mudahan tidak mengecewakan. Juga saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru SD Mekarsari yang sudah mau hadir dalam acara undangan Ibu Sari. Ini adalah salah satu wujud dukungan, ya, dukungan kita sebagai guru di SD Mekarsari ingin mendukung teman atau rekan kita sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan Bu Sari bisa melewati apa ini sekarang ya, diklat ya, kalau disebut diklat Pak, pembelajaran di guru penggerak, calon guru penggerak. Mudah-mudahan Bu Sari bisa menularkan semua yang beliau dapatkan di CGP ini kepada kita di SD Mekarsari. Nah, sekarang di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini nanti sama Bu Sari akan ditularkan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari destinasi ini, dapat menularkannya di kelas masing-masing, ya. Apalagi nanti kita, ya, mudah-mudahan di angkatan selanjutnya ada yang masuk kembali untuk menjadi guru penggerak. Di angkatan 11 ya ada Bu Utin yang sebentar lagi minggu ini akan memulai pendidikannya di CGP angkatan 11. Semangat ya. Semangat juga untuk semua untuk tetap melakukan hal yang positif. Jadi saya ingin ada pembeda nih di Mekarsari ini. Kita sudah punya logo sekolah penggerak. Punya logo lagi, di sekolahnya ada guru penggeraknya. Gitu. Si benten teh sareng SD Musanis, ari sami-sami kene mah atuh. Percuma destinasi nya. Kita sudah 1 tahun nih melakukan destinasi di sekolah penggerak. Sekarang diperkuat dengan Ibu Sari sebagai guru penggerak. Jadi saya sebagai kepala sekolah berharap ya Bapak Fasil dengan adanya pendidikan CGP ini bisa memperkuat, bukan memperkuat jadi bisa menambah gitu ya kompetensi guru-guru di SDN Mekarsari. Tepuk tangan untuk Ibu Sari. Pada tahun dalam keadaan kurang mungkin ya sakit, tetap semangat untuk melakukan tugasnya sebagai CGP. Ya Bu Sari semangat, mudah-mudahan kedepannya tidak ada halangan, lancar soal kebersihan kemajuan, kelancaran, ya, keselamatan dalam melaksanakan CGP sampai nanti lulus di CGP angkatan 10 ini mendapatkan sertifikat sebagai guru penggerak. Ya, diketahui oleh semua guru di sini, guru penggerak, sertifikat guru penggerak ini adalah tiket untuk maju ke tingkat selanjutnya. Gitu. Jadi yang sudah P3K nih, sok PKB-nya, sok tinggal si PKB-nya
tugasnya nih, Bu Sari. Oh, sudah tahu nih tugas-tugasnya itu seperti ini. Pasti Ibu yakin dan yakin guru-guru di kita mampu bisa untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai CGT. Terutama melaksanakannya di mana? Di kelas masing-masing. Tekengin gayaan terus dari guru penggerak detail di kelas pelaksanaannya nol, sami sareng omong kosong ya. Jadi yang diharapkan itu pelaksanaannya di kelas ibu bapak semua dipraktekkan. Semua pembelajaran yang ada di guru penggerak itu praktekkan di kelas. Itu saja bapak diharapkan oleh pemerintah ya, mampu untuk dilaksanakan di kelas masing-masing. Bukan hanya daya detail punya sertifikat guru. Kita panginternya yang selalu ibu harapkan di SDN Mekarsari. Kapunten sakali deui atau mohon kami sari sebentar salam ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan. Alangkah baiknya kalau kita memberikan tepuk tangan untuk Ibu Kepala Sekolah. Baiklah, lanjut ke materi. Hari ini saya akan mendiseminasikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Mungkin ibu bapak sudah tidak asing lagi ya dengan program yang digunakan. Perkenalkan nama saya Sarjana SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Mekarsari, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Baiklah ibu bapak, supaya memeriahkan suasana, menambah semangat ibu bapak semua, ini kita akan melaksanakan kegiatan diskusi terlebih dahulu. Kita akan senam pinguin. Sekarang ibu bapak pinguin semua. Mau nggak perwakilan satu orang ke depan? Pada ibu ada, Kang Buligar. Di TK ke sapi supaya
Satu jantan Bu instruktur. Meta yang kami. Terima kasih Ibu Bapak semua. Baiklah, kita akan lanjut ke materi. Di sini ada analogi petani. Kita diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Dari analogi petani ini, kita bisa mengambil hikmahnya, di mana petani diibaratkan kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik, sementara tanaman sendiri adalah murid-murid kita, di mana kita tidak bisa menjadikan mereka seperti apa yang kita inginkan, tetapi kita bisa mendampingi, mendidik dan membersamai anak didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tentunya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sebelumnya sudah diutarakan ketika di sini destinasi visi Gurkota. Menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya, sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk air dan air, serta membasmi ulat dan jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Dari analogi Ki Hajar Dewantara, di mana kita sebagai seorang guru itu diharapkan menjadi petani yang kita harus bisa mendidik, tapi kita tidak bisa dan tidak boleh memaksa anak didik kita, memaksakan anak didik kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena sejatinya setiap anak itu terlahir dengan kodrat dan minat bakatnya masing-masing. Seperti itu. Di sini ada pertanyaan pemantik. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Saya rasa Ibu Bapak sudah ingin menjawab pertanyaan yang ada di sini, tapi alangkah baiknya jawaban Ibu Bapak simpan dulu di dalam hati. Nanti akan saya tanyakan kembali pada akhir pemaparan materi. Budaya positif. Budaya positif ada di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa, Ibu Bapak? Ada 6. Yang pertama itu apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Mulia. Alangkah baiknya kita akan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila bersama-sama. Untuk itu saya minta kepada Ibu Bapak untuk berdiri kembali. Kita akan bernyanyi. Mangga, Bu Meta apa yang dari kurang joget? Mana jangan artis ini. Bu Meta, Beriman. Buliga, Buliga. Ayo Buliga. Di atas. Ayo, Oh, mungkin dalam Buliga. Ayo. Siapa berdua? Mau bertiga boleh sama Bu Ati. Supados, Emor. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu kali lagi. Ya. Satu, dua, tiga.
pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar sendiri yang pertama, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif. Tentunya lingkungan yang aman untuk anak, lingkungan yang nyaman agar siswa dapat berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka serta bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan erat dengan kontrol guru terhadap siswa-siswinya di sekolah. Nah, sekarang kita akan mengadakan game. Game di sini, ibu bapak jangan tegang. Game di sini ada yang pertama itu A. Ibu bapak silahkan memilih temannya berdua-berdua. Ibu dan bapak nanti akan melakukan kegiatan coba buka. Di sini ada 2 orang. Jadi yang pertama itu, yang A, tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangannya. Dikepalkan sekuat mungkin, sekuat tenaga. Lalu kemudian bayangkan bahwa yang ibu bapak pegang, yang ibu bapak kepalkan tangannya, ibu bapak menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan ibu bapak. Jadi tentunya ketika kita memegang tangan, karena di sini ada benda berharga, otomatis kita akan sekuat tenaga mempertahankan supaya genggaman tangan kita itu tidak terbuka. Betul ibu bapak? Betul. Oke. Kemudian yang kedua, yang B, rekannya mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan. Tadi yang A sudah mengepalkan tangan sekuat tenaga. Ingat, harus sekuat tenaga, berdiri teguh. Kemudian yang B nanti akan mencoba supaya yang A itu bisa membuka kepala tangan. Boleh dengan cara membujuk, ayolah buka tangannya. Atau misalnya dengan cara menarik, buka mau. Atau dengan mengintimidasi, atau ibu bapak juga boleh memarahi, buka. Boleh juga menggoda, digoda. Jadi temannya yang satu digoda. Gimana caranya supaya si kepala tangannya itu bisa terbuka? Siap ibu bapak? Boleh dikelitikin, boleh. Dikelitikin sampai terbuka kepala tangannya. Atau mungkin ibu bapak boleh kasih uang nggak? 10.000? Boleh. Atau dibujuk, dirayu. Siap? Kita berdiri sebentar. Kedua-dua dengan pasangannya masing-masing. Ayo bro. Oke, ya. Kakak cina itu. Kata Usep. Rutin, sekarang usaha. Sekarang mulai Pak. 2 orang ke depan. Stop. Sudah siap? 1. Coba ditentukan dulu siapa yang A, siapa yang B. 1, 2. Kamu mau ngapain dulu ya? Kamu mau pegang tangan? Pegang kepala tangan. Kamu merayu. Satu bertahan, satu merayu. 1 bertahan.
bisa? Ada yang berhasil membuka? Tidak ada yang berhasil sepertinya. Baiklah, ibu bapak dipersilakan duduk kembali. Coba, siapa yang sudah berhasil membuka tangan temannya? Tidak ada yang bisa membuka ya. Ada yang tahu kenapa ibu bapak tidak mau membuka kepala tangannya masing-masing? Bu Meta? Karena di dalam kepala itu terdapat barang yang sangat berharga sekali. Oh, betul, tepuk tangan untuk ibu bapak. Ibu bapak itu diibaratkan sebuah kontrol ya. Jadi kita sebagai seorang ibu juga mempunyai posisi kontrol. Karena tadi ketika kita mengepalkan tangan, kita memiliki sesuatu hal yang berharga. Otomatis kita akan sekuat tenaga memperjuangkan, mempertahankan apa yang kita punya supaya tidak dengan semudah itu bisa direbut oleh orang lain. Kegiatan tadi merupakan ilustrasi di sini, ilustrasi guru mengontrol murid. Kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, serta ilusi untuk memaksa, seperti tadi yang sudah dilakukan oleh ibu bapak, memaksa, terus membujuk, membuat orang merasa bersalah, seperti itu. Disiplin positif. Ibu bapak, ada yang tahu disiplin positif itu apa? Saya yakin ibu bapak pasti sudah mengetahui dan sudah sangat paham apa itu disiplin positif. Karena di sekolah kita juga sudah diterapkan kegiatan disiplin positif. Misalnya kita membuat beberapa aturan pada anak-anak, tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Terus apa lagi? Memakai seragam lengkap. Disiplin Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah dari orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai itu adalah nilai kebajikan, sifat posesif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Berarti kembali lagi ke 6 elemen profil pelajar Pancasila. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Secara realitas, manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia, karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, cara pandang hidup yang berbeda-beda tentunya. Kita akan lanjut ke studi kasus. Di sini ada Ibu Entin. Ibu Entin guru kelas 6 di SD Negeri Mekarsari sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Agus. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang kepada mereka secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu itu, kira-kira apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Menurut Ibu Bapak, apakah kira-kira alasan Agus melakukan hal ini? Kenapa Agus bisa merebut makanan teman-temannya? Kira-kira apa? Karena lapar. Agus dulu sarapan di rumah. Ada kemungkinan orang tuanya bekerja, jadi tidak disediakan sarapan sama orang tua. Oke, ada lagi. Ibu sangat lengkap sekali jawabannya. Terima kasih Ibu. Di sini betul yang tadi dikatakan oleh Ibu Andra. Kita ada menghadapi sebuah masalah, kita tidak bisa langsung menjudge anak itu kenapa. Si Agus mau, si Agus mau, si Agus mau, tidak bisa.
Karena kita juga harus bisa melihat dari berbagai alasan. Kenapa kira-kira Agus melakukan itu? Di sini dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Tin sebaiknya mencari tahu, Bu Tin, alasan kenapa Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi oleh Agus. Di sini yang pertama adalah survival. Agus lapar karena orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Betul, 100% untuk ibu. Kita kasih tepuk tangan. Kemudian yang kedua, teman Agus jadi perhatian Agus. Karena di sini Agus membutuhkan perhatian, cinta dan kasih sayang. Tentu, jangan caper, gitu ya. Kemudian yang ketiga, dia merasa karena keberadaannya Agus itu menjadi takut. Di sini menuruti keinginannya. Jadi Agus merasa dia mempunyai power yang lebih kuat. Sudah orang KW ane saya dan kami mungkin seperti itu. Kemudian yang keempat, Agus merasa bosan. Kenapa Agus bosan? Karena Agus diberikan bekal makan siang yang sama setiap hari. Jadi dia ingin mencoba menu makan siang yang baru. Di sini freedom ya, yaitu kebebasan. Jadi mungkin untuk ibu bapak juga yang mempunyai anak sekolah pastinya kalau bisa bervariasi bekalnya supaya tidak mengganggu temannya yang lain. Yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya. Jadi kesal, dia senang melihat orang lain kesal, mungkin seperti itu. Kita lanjut ke materi berikutnya. Semua perilaku itu memiliki tujuan yang Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Karena sejatinya ketika kita melakukan sesuatu, pasti kita memiliki motivasi. Contoh, Abi hoyong pintar banget matematika, berarti kelas matematika pintar. Nah, di sini ada pertanyaan yang muncul. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ketika takut dengan hukuman, berarti otomatis ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam diri kita. Kemudian untuk yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan kan? Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Seperti itu. Lanjut, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Di sini ada studi kasus lagi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pelajaran tersebut selama berlangsung ia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya datang yang bernama Pak User menanyakan pertanyaan kepada Iva, kemudian Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba Iva menjadi gagal pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut. Mungkin karena kaget ya. Ausnya pada saat itu membiarkan teman-teman kelas 6 menertawakan Iva yang tergagap dan malu sangat luar biasa tentunya. Malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Usep. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelasnya dan memegang hidungnya. Ada pertanyaan di sini. Dari studi kasus yang baru saja dibacakan, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah ibu bapak setuju dengan tindakan Pak Ustadz terhadap Iva?
Kemudian yang kedua, menurut Ibu Bapak, tindakan Pak Usep terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, kita lanjut ya. Jadi, kita di sini ada materi tentang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Identitas gagal itu berupa hukuman. Identitas berhasil dan sukses yaitu disiplin, sanksi atau konsekuensi, dan restitusi. Untuk identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadinya ketidaknyamanan kepada anak-anak. Anak-anak otomatis ketika dibully, mereka merasa apa kira-kira? Ketika anak-anak dibully, merasa malu mungkinnya, dan itu akan menimbulkan apa kira-kira ya? Trauma itu seumur hidup ya Ibu Bapak. Jadi kita mungkin sebagai seorang guru, ketika kita mengucapkan sesuatu, kita juga harus berpikir, apakah ucapan yang kita keluarkan itu akan menimbulkan trauma untuk anak? Mungkin secara sepintas kita akan berpikir, oh ini hukuman buat anak karena dia melakukan kesalahan. Tapi mungkin tidak seperti itu, karena masih ada hal-hal lain yang masih bisa kita laksanakan, masih bisa kita lakukan, walaupun anak melakukan kesalahan. Karena sejatinya tidak ada manusia yang sempurna ya Ibu Bapak, termasuk kita sendiri sebagai seorang pendidik. Kemudian di sini ada sanksi atau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, tidak nyaman atau murid dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau sanksi atau konsekuensi itu lebih ringan maksudnya, jadi tidak menimbulkan trauma yang mendalam. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Jadi kira-kira ketika anak melakukan kesalahan, kita bisa bertanya kepada anak, apa yang harus kamu lakukan ketika kamu melakukan kesalahan? Jadi kita bisa lebih banyak berkomunikasi dengan anak. Karena memang pembelajaran itu harus berpusat kepada anak ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Mari berlatih. Kira-kira ada beberapa kalimat di sini. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Kita baca bersama-sama. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari sekolah. Kira-kira itu apa? Hukuman. Oke, simpan ya Ibu Bapak jawabannya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Kemudian yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Masih ada yang seperti itu? Hukuman. Kita lihat berarti yang pertama hukuman. Betul, sesuai dan jawabannya tepuk tangan. Kemudian yang kedua konsekuensi, betul ya. Yang ketiga hukuman. Ada yang jawabannya beda dengan yang di sini? Sama. Terima kasih. Di sini ada restitusi atau posisi kontrol guru. Di mana kita sebagai seorang guru itu memiliki posisi kontrol. Posisi apa ibu-ibu? Kontrol. Yang pertama, posisi guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat prasangka bersalah. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Jadi bukan hanya sebagai penghukum saja, kita juga sebagai seorang guru bisa menjadi teman untuk anak didik kita. Kemudian yang ketiga sebagai yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Posisi kontrol guru. Motivasi.
Di sini guru berbuat sebagai pemukul, menghardik atau menunjuk, memaki, kemudian menyindir. Ibu bapak pasti sudah lebih tahu ya kalau hukum itu seperti apa. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Contoh seperti ini. Ketika pembelajaran di kelas, ibu bapak misalnya ada halangan, terus dititipkan kepada yang lain. Setelah itu, guru itu biasanya harusnya bisa membuat anak merasa nyaman. Misalnya ada satu kegiatan di mana anak itu ribut, kemudian si ibunya berkata seperti ini, ayolah kamu jangan berisik, ayo kerjakan tugasnya, nanti ibu dimarahi sama ibu kepala sekolah. Nah itu termasuk posisi membuat orang merasa bersalah. Kalau merasa, oh iya kalau saya tidak mengerjakan tugas, tentu nanti ibu akan dimarahi oleh kepala sekolah. Mungkin seperti itu. Walaupun tidak ya, ibu kepala sekolah itu nambah. Kemudian posisi guru sebagai seorang teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya seperti itu. Kemudian ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak bapak pernah bantu atau ibu pernah bantu. Itu posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Kemudian posisi kontrol guru sebagai seorang pemantau, menghitung dan mengukur. Kira-kira apa peraturannya ketika kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran? Dan yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh, apa kita yakin? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian memberikan penguatan secara pribadi. Di sini posisi kontrol guru. Pernyataan-pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, di sini berarti membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak. Itu posisi kontrol sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah itu posisi guru sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu posisi guru sebagai seorang manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu mengerjakan segala sesuatu selalu terakhir. Yang lain sudah pulang, kamu dulu. Itu posisi kontrol guru sebagai seorang pemantau. Sekarang kita akan masuk ke kasus pertama. Pada hari Senin, Pausek tidak masuk sekolah. Di sini ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa, suatu keyakinan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Budaya positif. Di sini ada peraturan dengan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti itu termasuk apa Ibu Bapak? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Menghormati orang lain dan diri kita sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya nih. Iya. Dilarang menggunakan narkoba, itu untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang yang lain, membiasakan budaya antri, menggunakan masker, jangan berlari di kelas ataupun di koridor. Pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada aturan yang lebih konkret dan rinci. Tentunya Ibu Bapak mungkin sudah melaksanakan keyakinan kelas dengan anak-anak ya.
sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, biasanya awal tahun kita sudah melaksanakan kegiatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan juga tindakan. Di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih puas. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian memberikan penawaran, bukan paksaan. Tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, itu dalam tahapan segitiga restitusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, tahapan segitiga restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Contoh, kamu pasti mempunyai alasan kenapa kamu melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untuk kamu. Kemudian tahapan segitiga restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal yang kita dapatkan? Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif di dalam dirinya. Menanyakan keyakinan. Murid dihubungkan dengan nilai yang dia percaya untuk menjadi orang yang diinginkan. Kemudian murid harus bertanggung jawab pada pilihannya. Di sini ada kasus pertama. Ray, murid kelas 6 SD Asari, tidak terima pekerjaannya, selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya sampai menggebrak meja. Di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita berarti menanyakan kepada anak salah apa yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira kejadian yang sudah berlangsung itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kira-kira keyakinan kelas apa yang kita lakukan? Mungkin seperti itu. Di sini ada kasus kedua. Ica, murid kelas 6 SD Negeri Makassar, dia terlambat masuk kelas sehingga ketinggalan mengikuti proses pembelajaran.
Sama dengan kasus yang pertama, kita menerapkan segitiga restitusi di mana yang pertama kita berikan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun hal menarik yang di luar dugaan, hal yang menarik di luar dugaan saya adalah dengan adanya segitiga restitusi dan sebetulnya mungkin sudah sering kita laksanakannya Ibu Bapak. Namun saya baru tahu bahwa yang saya lakukan adalah segitiga restitusi. Lalu adanya tahapan membuat keyakinan kelas, saya juga baru tahu ternyata keyakinan kelas itu ada tahapannya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan cara berpikir saya yang sebelumnya berpikir bahwa anak yang melanggar peraturan harus dihukum begitu saja tanpa memikirkan step-step lainnya. Sekarang saya berpikir saya berubah, harus menerapkan berbagai hal agar kesalahan anak berubah menjadi pembelajaran dengan menerapkan posisi kontrol yang tepat dan menggunakan segitiga restitusi untuk menghadapi anak tersebut. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif? Di sini saya berusaha menggunakan kalimat positif dan menghadapi mereka lalu berusaha menempatkan diri dalam posisi yang netral. Jadi tidak melihat salah satu. Jadi tidak karena si A pintar sama kita dibela, si B ada malas sama kita jadi dimarahin, tidak seperti itu. Yang kita harus jadi dalam posisi netral. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Di sini perasaan saya sangat senang karena bisa membantu anak-anak dengan cara yang lebih baik tentunya, tidak dengan marah-marah saja. Saya berusaha agar disiplin yang saya terapkan mampu membuat mereka lebih baik dan kesalahan yang mereka perbuat bisa menjadi pelajaran yang berharga untuk mereka. Penerapan konsep yang sudah baik dalam menerapkan segitiga restitusi karena sering digunakan menjadikan seorang guru lebih terbiasa menggunakan segitiga restitusi. Yang perlu diperbaiki adalah pembuatan kesepakatan kelas karena tidak semua kelas bisa menerapkan hal itu dan tidak semua kelas menggunakan kalimat positif dalam pembuatan kesepakatan kelas. Dari posisi dewa kontrol yang paling sering adalah kira-kira apa yang yang paling sering dilakukan? Pengukur. Saat ini perasaan saya biasanya kesal karena kita kesal ya. Karena kalau kita kesalahan, kita kesal, otomatis kita menghukum. Lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah hukum, kita sudah puas, oh ini anak membuat kesalahan, kita hukum saja. Padahal tidak seperti itu ya. Jadi tidak hanya menggunakan hukuman saja. Sebelum mempelajari modul ini, tahap yang saya praktekkan tentunya ada 3 tahap segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas yang pertama tadi, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan langkah yang terakhir adalah menanyakan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah disepakati dan kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Budaya positif di lingkungan sekolah tidak bisa dilakukan sendiri tentunya Ibu Bapak, karena kita memerlukan kerjasama dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah agar budaya positif ini mampu tercipta di lingkungan sekolah secara baik dan berkesinambungan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih sebesar-besarnya saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sari yang telah menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif. Semoga ilmu pengetahuan yang telah Ibu Sari sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat diterapkan di sekolah kita. Semoga sekolah kita juga lebih baik ke depannya dengan adanya Ibu Sari ini. Terima kasih Ibu Sari.
Saya Kautsari Raksan dari kelas 6B. Dengan adanya keyakinan kelas, saya dan teman-teman saya jadi lebih baik dan lebih disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mica Deniata dari kelas 6B. Terima kasih Ibu, dengan adanya keyakinan, kelas saya bisa mengajukan keinginan saya.